Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kamu sudah siap belajar? Harus siap dong. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, struktur teks persuasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu biasanya terdapat pada bagian awal teks persuasi. Nah, bagian ini berisi pengantar atau penyampaian teks mengenai masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen. Nah, setelah pengenalan isu, di dalam teks persuasi diikuti dengan rangkaian argumen. Nah, bagian ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara yang didukung sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen tersebut. Yang ketiga, penegasan kembali. Nah, bagian penegasan kembali berisi pernyataan yang ditandai kata penghubung. Misalnya seperti kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Biasanya dalam teks persuasi terdapat kata ini ya. Nah, kata ini merupakan penegasan ulang. Yang terakhir, pernyataan ajakan. Nah, pada bagian ini merupakan inti teks persuasi. Di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan disampaikan tersurat maupun tersirat. Nah, bagian ajakan ini berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan tersebut. Nah, ini salah satu contoh struktur teks persuasi. Mulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah, anak-anak bisa dibaca ya. Selanjutnya, kebahasaan teks persuasi. Nah, yang pertama, kata teknis adalah istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi kata teknis ini merupakan istilah ya. Nah, salah satu contohnya, kantor kami baru saja menggunakan situs web resmi. Nah, yang di dalam kurung itu merupakan kata teknis atau kata istilah yang dimana dalam bidang teknologi. Nah, di bawahnya, Adi terkejut mendengar bahwa ujian akan berlangsung hari ini. Nah, kata ujian yang di dalam kurung menunjukkan kata teknis atau istilah dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kata ganti. Nah, di sini ada contohnya. Kata kita. Nah, kita itu menerangkan kata ganti ya, yang dapat digunakan penulis agar pembaca terbujuk. Nah, penulis menggunakan kata ganti kita agar mengesankan tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Selanjutnya, kata perujukan, yaitu kata yang merujuk pada sesuatu atau pendapat. Nah, di sini ada contohnya, seperti kata ini, itu, situ, sana, dia, ia, nya, dan lain sebagainya. Yang keempat, kata penghubung argumentatif adalah untuk menekankan suatu argumen atau pendapat dalam suatu kalimat atau paragraf. Nah, contohnya seperti kata jika, sebab, karena, dengan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata kerja mental. Nah, adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, ya. Selain menerangkan persepsi juga menerangkan afeksasi. Contohnya seperti suka, khawatir. Kemudian ada yang menerangkan kognisi. Contoh seperti berpikir, mengerti, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendapat dan fakta. Nah, pasti sudah tahu apa itu pendapat dan fakta ya. Nah, tujuannya adalah untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum memperoleh ajakan, dorongan, atau bujukan. Nah, yang terakhir, kata-kata yang mengandung dorongan, ajakan, dan bujukan. Nah, biasanya terdapat di bagian akhir teks persuasi yang ditandai dengan kata harus, jadikanlah, hendaklah, mari, ayo,
dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sekian, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.